Harga emas terus meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir dan lonjakan ini memperpanjang rally emas sepanjang tahun yang sejauh ini telah naik sekitar 54% di tengah meningkatnya kekhawatiran geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global. Lantas apa saja penyebabnya? Kita akan bahas bersama Ibrahim Al-Swaibi, pengamat ekonomi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ibrahim. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ayu. Oke, Mas Ibrahim, tadi kalau kita melihat informasi sebelumnya 2,5 juta di akhir tahun 2025. Jangan-jangan tahun depan bisa sampai 3 juta, Mas Ibrahim? Oh iya, jadi gini Mbak Ayu, saya selalu update setiap pagi ya. Hari ini pun juga sudah ada perubahan, ya kemungkinan besar harga emas dunia itu akan menyentuh di level 4.060. Artinya apa? Kalau 4.060 untuk logam mulia pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan. Mungkin di level 2.500.000 bukan lagi di bulan November, di bulan Oktober ini kemungkinan besar ini akan tercapai. Apa yang menyebabkan harga logam mulia ini terus mengalami kenaikan? Salah satunya adalah perpolitikan di Amerika. Karena apa? Di hari Rabu kemarin antara Partai Republik dan Partai Demokrat membahas tentang masalah hutang batas atas, itu pun juga masih belum ada satu kesepakatan. Karena apa? Karena Partai Demokrat menginginkan jaminan kesehatan yang di zaman Obama dan Joe Biden itu jangan dipotong. Nah, pada saat Trump memimpin itu dipotong 50%. Nah, sehingga apa? Sehingga ada satu kekhawatiran bagi Trump sendiri, kalau seandainya Trump tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh Demokrat, terutama dalam jaminan kesehatan, ini kemungkinan besar libur untuk pemerintahan federal ini akan semakin lama. Misalnya Trump sendiri sekarang sedang melakukan negosiasi tentang jaminan kesehatan. Nah, bisa saja dalam pertemuan nanti di hari Minggu atau hari Senin depan, itu pun juga ada satu keputusan. Nah, oleh karena itu, ya dengan adanya diliburkannya pemerintahan federal di Amerika, ya sebagian PNS diliburkan, dengan sendirinya tenaga kerja kemungkinan besar ini akan menurun drastis. Kemudian pengangguran ini pun juga akan semakin banyak. Sehingga apa? Sehingga Bank Sentral Amerika ya dalam pertemuan di minggu besok ya tentang suku bunga kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga 25 basis poin. Bahkan para ekonom di Amerika mengatakan bahwa 100% Bank Sentral Amerika kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga. Powell malam ini akan berbicara tentang masalah ekonomi di Amerika. Penurunan suku bunga bukan lagi dilihat dari inflasi, tetapi dilihat dari tenaga kerja yang terus mengalami penurunan, kemudian pengangguran yang terus bertambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita melihat masalah Tina Cok pun juga sampai saat ini belum ada satu kepastian hukum dari Jaksa Agung. Kenapa? Pada saat Tina Cok dipecat ya oleh Trump, kemudian Tina Cok melakukan banding di pengadilan federal, kemudian dikatakan bahwa pemecatan Trump ilegal. Trump pun juga merasa tidak puas. Trump melakukan banding terhadap Jaksa Agung. Nah, ini yang kemungkinan besar bisa saja dalam minggu depan akan ada satu keputusan dari Jaksa Agung. Tapi saya lihat bahwa karena Bank Sentral Amerika ini sifatnya independen, ya ini pun juga kemungkinan besar pemecatan oleh Trump terhadap Tina Cok akan ditolak oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini pun juga akan membuat perpolitikan di Amerika kembali memanas. Itu dari segi perpolitikan Amerika dan Bank Sentral Amerika. Kemudian dari segi perang dagang, ya kita lihat bahwa 1 Oktober ya Trump menerapkan biaya impor. Kemudian 14 Oktober ya ini pun juga menerapkan biaya impor ya 2 kali lipat. 1 November ya Trump pun juga akan menerapkan biaya impor 50% untuk pengangkutan. Nah, ini cukup luar biasa dampaknya terhadap perekonomian. Ya, sehingga apa? Sehingga gonjang-ganjing inilah yang membuat masyarakat itu ada ketakutan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat ya investor-investor besar itu melakukan pembelian terhadap logam mulia secara long term. Ya, kemudian di sisi lain masalah geopolitik ya di Eropa yang kita lihat bahwa
sampai saat ini antara Rusia dan Ukraina sudah seimbang dalam masalah persenjataan. Kenapa? Karena Ukraina dibantu oleh NATO dan Amerika, ya, sehingga apa? Banyak wilayah-wilayah minyak, kilang-kilang minyak di Rusia itu yang terkena drone, ya, terkena misil, sehingga apa? 20% produksi minyak di Rusia itu dihentikan dalam waktu 1 bulan. Artinya apa? Bahwa kemungkinan besar harga minyak ini akan mengalami kenaikan. Dalam ekonomi global, kebutuhan untuk minyak mentah dunia itu adalah 123 juta barel per hari. Artinya apa? Kalau seandainya 20% minyak ini tidak ada, ini akan membuat harga minyak mengalami kenaikan. Apalagi kemarin ya negara-negara anggota OPEC dan non-OPEC itu masih tidak akan menaikkan kuota produksi. Nah ini pun juga berpengaruh nanti terhadap inflasi. Nah kemudian perpolitikan di Perancis, ya di Perancis pun juga kita lihat bahwa Perdana Menteri Perancis mengundurkan diri. Ini pun juga pergolakan politik di Eropa semakin memanas. Kemudian di Jepang, ya kita lihat bahwa Perdana Menteri Jepang sekarang itu tidak menginginkan menaikkan suku bunga, tapi menginginkan adalah menurunkan suku bunga yang ini akan berlawanan dengan Bank Sentral Jepang sendiri. Itu Mbak, itu yang membuat sebenarnya harga emas dunia ya dan logam dia terus mengalami kenaikan. Oke, Mas Ibrahim, menarik dengan kondisi geopolitik saat ini dan fakta bahwa ternyata emas harganya melonjak lebih cepat dari prediksi sebelumnya begitu. Anda melihatnya ini sebagai indikasi apa? Apakah memang pasar melihat bahwa ekonomi dunia ke depannya akan semakin memburuk? Oh iya, iya benar Mbak Ayu. Jadi semakin tinggi harga emas berarti ekonomi semakin bermasalah. Ya tadi saya katakan bahwa 50 negara bagian di Amerika, 20 negara bagian itu sudah masuk krisis ekonomi. Ya ini pun juga berdampak. IMF pun juga, IMF, Bank Dunia, ya kemudian ADB itu pun juga mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi secara global ini ya kemungkinan besar masih akan menurun. Ya bahkan IMF, ya Bank Dunia semua pun juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga kemungkinan masih di bawah 5%. Artinya apa? Bahwa permasalahan perang dagang ini yang paling utama, kemudian masalah geopolitik dan perpolitikan di Amerika ini sangat mendukung ya terjadinya gelombang ya ekonomi global ini mengalami perlambatan. Itu Bayu. Oke, Mas Ibrahim, kalau kita tadi sudah membicarakan banyak mengenai ekonomi global, mungkin saya ingin tarik sedikit ke masyarakat Indonesia ya, karena sebelumnya kita mengetahui bahwa investasi emas ini sempat sangat diminati oleh banyak masyarakat Indonesia. Apakah Anda melihat bahwa emas ini masih sebagai salah satu instrumen investasi paling aman dan menguntungkan ke depannya, terutama untuk masyarakat yang baru ingin memulai investasi? Oh ya Mbak Ayu, ini bagus banget pertanyaan ya, karena saya lihat bahwa Trump memimpin Amerika itu sampai tahun 2028. Kemungkinan besar gejolak perpolitikan, perang dagang itu sampai tahun 2028. Artinya apa? Harga emas dunia kemungkinan besar akan terus melonjak, logam mulia terus akan melonjak. JP Morgan itu pun juga sudah memprediksi di tahun 2026, tahun 2027, 2028 kemungkinan besar harga emas dunia itu akan melonjak. Artinya apa? Kalau seandainya harga emas dunia melonjak, kemudian rupiah mengalami pelemahan, ini dampaknya cukup luar biasa. Dan saya melihat bahwa masyarakat ini adalah kesempatan yang paling bagus untuk melakukan pembelian. Karena apa? Saat ini kemungkinan tidak akan terjadi koreksi. Tidak akan terjadi koreksi sama sekali terhadap harga logam mulia. Sehingga apa? Di saat ini yang paling tepat untuk melakukan pembelian. Karena apa? Kita harus ingat, spread untuk logam mulia itulah 100.000 per gram. Ya, artinya apa? Kalau seandainya saat ini beli di level 2.300.000, kemudian dia masuk di level 2.500.000, itu sudah ada untung 100.000 per gram. Kemudian harus ingat bahwa investasi di logam mulia atau perhiasan itu jangka menengah, jangka panjang. 3 tahun sampai 5 tahun. Biasanya saya selalu mengatakan bahwa ibu-ibu ya masyarakat yang mempunyai anak ya mereka menabunglah emas, logam mulia maupun perhiasan sampai kapan dijualnya? Bisa 6 sampai 12 tahun. Setelah apa? Setelah anak mau menginjak kuliah barulah dijual. Untuk apa? Untuk biaya kuliah. Karena kita tahu bahwa mungkin 7 sampai 8 tahun ke depan biaya perkuliahan begitu mahal. Nah, sehingga disinilah kesempatan bagi masyarakat
dari Sabang sampai Merauke ya untuk melakukan pembelian baik logam mulia maupun emas perhiasan. Itu Mbak Ayu. Ya, jadi memang konsepnya semakin lama disimpan, logam mulia ini akan semakin menguntungkan begitu ya, bukan untuk investasi jangka pendek saja. Oke, Mas Ibrahim, terakhir saya ingin tahu analisa dan prediksi Anda di akhir tahun ini, kira-kira berapa harga emas? Ya, saya melihat bahwa kalau seandainya harga emas dunia menyentuh di level 4.150 kena di bulan November, ya kemudian Desember itu pun juga bisa di 4.200 ya, kemungkinan besar di 2.700-an, itu 2.700.000 itu akan tercapai untuk logam mulia. Bisa saja akan berubah-ubah ya, bisa 2.700.000 atau lebih dari 2.700.000-an per gram. Itu Mbak Ayu. Oh, sangat tinggi ya kalau sampai ke 2.700.000. Kita akan melihat seperti apa dinamika geopolitik global dan seperti apa nanti emas di masa mendatang, sejauh mana lonjakannya terutama di tahun-tahun selama Donald Trump memimpin. Terima kasih telah bergabung bersama kami pengamat ekonomi Mas Ibrahim Al-Swaibi. Selamat malam, Assalamualaikum, sehat selalu Mas.